Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal adalah sosok yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai salah satu tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Ia digambarkan sebagai seorang penipu ulung yang akan muncul di akhir zaman dan berusaha menyesatkan manusia. Kisah tentang Dajjal disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2938. Di mana kehadirannya dianggap sebagai ujian besar yang dapat membuat akidah umat muslim terguncang. Rasulullah menekankan pentingnya untuk membentengi diri dari fitnah Dajjal, salah satunya dengan merapal doa. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang mengenakan tilsan. Lebih lanjut, Rasul menggambarkan bahwa Dajjal akan muncul dari bumi sebelah timur disebut Khurasan, diikuti oleh kelompok dengan wajah seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077 mengindikasikan bahwa Dajjal akan menggunakan tipu daya untuk menguji keimanan umat Islam, bahkan dengan meniru bentuk orang tua seseorang. Salah satu kelompok yang diyakini akan mengikuti Dajjal adalah kelompok Khawarij. Rasulullah menyampaikan bahwa kelompok ini membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali mereka muncul, mereka akan dibasmi habis hingga akhirnya bergabung dengan pasukan besar Dajjal. Ciri-ciri keluarnya Dajjal. Hadis-hadis Nabi telah menjelaskan sejumlah ciri-ciri yang akan menyertai kemunculan Dajjal. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Kerusakan bumi. Gempa bumi dan bencana alam. Terjadi peningkatan frekuensi dan intensitas gempa bumi, gunung meletus, serta bencana alam lainnya. Perubahan iklim ekstrim. Terjadi perubahan iklim yang drastis seperti kekeringan panjang, banjir besar, dan suhu ekstrim. 2. Kerusuhan sosial. Perang saudara, konflik, dan perang saudara melanda berbagai belahan dunia. Ketidakstabilan politik. Sistem pemerintahan mengalami kekacauan dan ketidakstabilan. Keruntuhan ekonomi. Terjadi krisis ekonomi global yang parah. 3. Munculnya nabi-nabi palsu. Banyaknya klaim kenabian. Muncul banyak orang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah. Upaya menyesatkan umat. Mereka akan berusaha menyesatkan manusia dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Adapun tanda-tanda pada diri fisiknya Dajjal. 1. Kebutaan pada satu mata. Dajjal digambarkan buta pada satu mata. 2. Tulisan kafir pada dahinya. Terdapat tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. 3. Kemampuan menumbuhkan tanaman. Dajjal memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tanaman di tempat yang gersang. 4. Dapat mendatangkan hujan. Dajjal dapat mendatangkan hujan di tempat yang kering. Adapun fitnah dari Dajjal. 1. Menawarkan surga dan neraka. Dajjal akan menjanjikan surga bagi para pengikutnya dan mengancam mereka dengan neraka. 2. Menggoda dengan harta. Dajjal akan membawa harta yang sangat banyak untuk menguji iman manusia. 3. Dajjal bisa mengubah bentuk. Dajjal dapat mengubah bentuknya menjadi berbagai rupa. Dan adapun cara menangkal fitnah Dajjal, umat Islam dianjurkan untuk 1. Memperkuat iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah benteng terkuat melawan fitnah Dajjal. 2. Meningkatkan ilmu agama. Dengan ilmu agama yang kuat, kita dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. 3. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. 4. Berjamaah dengan kaum muslimin. Berjamaah dengan kaum muslimin yang taat akan agama akan memberikan kekuatan dan perlindungan.
5. Membaca doa-doa perlindungan. Terdapat doa-doa khusus yang diajarkan oleh Nabi untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan mulai dari ciri-ciri keluarnya Dajjal, tanda-tanda fisiknya Dajjal, fitnah Dajjal, dan cara agar menangkal fitnah dari Dajjal. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjelang hari kiamat akan muncul sosok yang sudah menjadi perbincangan sejak zaman Nabi. Dia adalah Dajjal, makhluk eskatologi Islam yang membawa malapetaka. Keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri dan waktu keluarnya tidak ada yang mengetahui. Laknatullah ini digambarkan sebagai orang yang mempunyai kekuatan besar. Ia memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membawa sungai, memunculkan kesuburan, serta menurunkan hujan, bahkan membawa surga dan neraka. Meski dengan kekuatan super, namun bukan berarti tidak ada yang Dajjal takuti. Hal berikut ini membuat makhluk bermata satu tersebut was-was dan cemas. Konon hal inilah yang membuat satu matanya rusak. Apa sebenarnya yang ditakuti Dajjal? Berikut ulasannya. Ternyata yang sangat ditakuti Dajjal adalah dukhon atau asap. Bukan asap yang ada saat ini, namun asap yang memang didatangkan oleh Allah dari langit khusus untuk menghancurkan Dajjal dan bala tentaranya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, jika pada akhir zaman nanti akan terjadi pelemparan batu-batu dari langit atau kini lebih dikenal dengan hujan meteor. Turunnya meteor ini menyebabkan ledakan dahsyat dan membawa debu beterbangan. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada umat ini atau umatku. Perawi ragu-ragu lapal mana yang lebih benar, gempa dahsyat atau pengubahan bentuk atau pelemparan batu-batu dari langit atas para pengikar takdir. Asap atau dukhon inilah yang akan membuat Dajjal hancur lebur di akhir zaman. Ketakutan akan Dajjal diketahui dari Rasulullah SAW yang menguji Ibnu Syayyadah untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan. Rasul pun mengujinya dengan mempertanyakan tentang dukhon. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an berkata, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, Ibnu Syayyad, sesungguhnya saya menyembunyikan sesuatu kepadamu. Dia, Ibnu Syayyad, berkata, engkau menyembunyikan bagian depan hidung dan mulut kambing serta aduk atau asap kepadaku. Kata Abu Dzar, ia hendak mengucapkan ad-dukhon atau asap atau kabut, tetapi tidak dapat, lalu ia mengucapkan kata aduk. Riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengetahui tentang Dajjal. Beliau paham bagaimana menguji seseorang Dajjal atau bukan. Terlepas bahwa Ibnu Syayyad itu Dajjal atau bukan, bahwa perkara yang paling ditakuti Dajjal adalah munculnya dukhon. Dengan munculnya dukhon inilah, maka Dajjal menjadi terhapus atau cacat, yaitu buta sebelah. Terdapat tulisan kafir di dahinya. Oleh karena itu Dajjal dinamakan Al-Masih atau terhapus, karena Dajjal terhapus, yaitu terhapus fisiknya dari normal menjadi cacat. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita terhadap musuh Allah ini. Hendaknya selalu membentengi diri dengan iman, serta melakukan amalan-amalan yang menjauhkan diri dari fitnah Dajjal. Pengetahuan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berkomentar pada kolom di bawah ini untuk menambah referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah